Kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya buat berdasarkan request dari teman-teman yang sudah setia mendukung terhadap channel saya selama ini. Dan ini merupakan salah satu request terbanyak yang pernah masuk pada video saya. Pertama, saya minta maaf jika video ini sudah lama baru saya buatkan sekarang, karena saya merasa kurang lengkap jika hanya menerangkan saja. Akan tetapi saya akan langsung memberi contoh sekalian kepada Anda juga. Memang sekilas nampak mudah untuk memelihara ataupun menternakan ikan gupi ini. Akan tetapi supaya ikan ini cantik sangatlah susah. Dan kecantikan pada ikan ini sebenarnya terletak pada ekornya, di mana ikan ini memiliki ekor yang besar dan warna yang bagus. Namun kebanyakan dari para pemula yang belajar menternakkan ikan gupi ini pasti mengalami hal di mana ekor ikan gupi yang dipelihara tidak mau besar ataupun mengembang. Bahkan semakin besar ikan ini dipelihara, ekor dari ikan ini malah menjadi kecil ataupun menguncung. Berikut ini ada 5 hal yang harus kita perhatikan agar ikan gupi yang kita pelihara akan memiliki ekor yang besar ataupun mengembang. Yang pertama adalah faktor genetika. Ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum kita mau menternakkan ikan gupi ini. Karena pada dasarnya ikan gupi ini memiliki 2 varian yang berbeda, yaitu ikan gupi yang memang pada dasarnya memiliki ekor yang besar, dan ikan gupi yang memang pada dasarnya memiliki ekor yang kecil seperti ini. Untuk itu, jika kita mau memelihara ikan gupi yang memiliki ekor yang lebar, maka sebaiknya belilah indukan ikan gupi baik itu jantan maupun betina yang memang pada dasarnya memiliki ekor yang besar dan lebar. Karena semakin besar ekor dari indukan ikan ini, maka otomatis keturunan dari anakan ikan ini akan pasti memiliki ekor yang besar dan lebar juga. Dan hal ini juga berlaku pada warna di tubuh ikan ini, karena warna juga dipengaruhi oleh faktor keturunan ataupun genetika juga. Akan tetapi jika indukan yang Anda beli adalah ikan gupi yang pada dasarnya memang memiliki ekor yang kecil, maka otomatis keturunan dari anakan ikan ini juga pasti tidak akan bisa memiliki ekor yang lebar juga. Dan inilah hal pertama yang harus kita perhatikan dalam pemilihan indukan untuk diternakan, agar ikan yang kita pelihara bisa memiliki ekor yang besar dan kembang juga. Yang kedua, sortir dan pisahkan. Hal kedua yang harus kita perhatikan jika kita mau pelihara ikan gupi supaya ekor ikan ini bisa tumbuh besar. Jadi ketika anakan ikan gupi yang kita pelihara sudah meranjak remaja, di mana sudah bisa kita bedakan antara jantan dan betina, maka di saat itu ikan wajib kita sortir dan pisahkan antara jantan dan betina. Karena jika kita tidak pisahkan, maka otomatis ikan gupi ini setelah dewasa pasti tidak akan memiliki ekor yang besar dan cenderung akan menguncung. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Itu disebabkan karena pada dasarnya ikan ini memang memiliki sifat yang suka kawin. Dan ikan jantan setelah mulai dewasa akan otomatis mengejar ikan betina untuk dikawini. Dan pada saat itulah maka terjadi perkelahian antara ikan gupi jantan untuk memperebutkan ikan betina. Dan di saat itulah bagi ikan jantan yang kalah inilah yang akan menjadi takut serta stres. Dan hal ini merupakan faktor utama kenapa ekor ikan ini menjadi kecil ataupun menguncung. Dan bahkan kadang bisa menyebabkan ikan jantan ini menjadi mati. Jadi untuk dari itu, supaya ikan ini bisa tumbuh dengan ekor yang besar dan bagus, maka sewaktu mereka remaja, kita wajib pisahkan antara ikan jantan dan ikan betina, supaya pertumbuhan dari ikan ini tidak terganggu. Dan dengan kita melakukan hal ini, barulah ekor pada ikan gupi jantan ini akan tumbuh besar dan bagus. Yang ketiga, ketinggian air. Hal ketiga yang harus kita perhatikan supaya ikan gupi yang kita pelihara akan memiliki ekor yang besar
adalah ketinggian air pada kolam ataupun tempat pembesarannya. Dan saya yakin ini merupakan salah satu hal yang menjadi kesalahan bagi para peternak ikan gupi, di mana tidak memperhatikan ketinggian air pada kolam pembesarannya. Dan sebenarnya hal ini mungkin nampak sepele atau tidak berguna, karena bagi sebagian orang pasti akan menganggap memelihara ikan kecil begini tidaklah perlu ketinggian air pada kolam. Akan tetapi dengan kita tidak memperhatikan hal ini, maka ikan yang kita pelihara tidak akan bisa memiliki ekor yang besar. Karena sifat ikan gupi ini merupakan ikan yang lincah atau suka berenang ke sana kemari dan naik turun juga. Jadi dengan kita memperhatikan ketinggian airnya, maka otomatis ketika ikan berenang naik ataupun turun, akan mempengaruhi terhadap perkembangan ekor dari ikan tersebut. Jika air di kolam ataupun akuarium kita sedikit, maka ikan hanya bisa berenang ke sana kemari dan berenang dalam posisi datar saja. Akan tetapi dengan adanya ketinggian air, maka ikan pasti akan berenang naik turun juga. Dan dengan ikan gupi berenang naik turun inilah yang akan membuat ekor pada ikan ini akan tumbuh menjadi besar dan kembang. Jadi ketinggian air ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan jika kita mau memelihara ikan gupi juga. Dan untuk ketinggian air sebaiknya minimal harus di antara 25 sampai 30 cm. Yang keempat, buatlah arus pada air. Ini juga merupakan salah satu hal yang bisa mendukung supaya ikan gupi yang kita pelihara bisa memiliki ekor yang lebar dan besar. Tapi arus yang dimaksudkan di sini bukanlah arus yang seperti dihasilkan oleh pompa mesin, tapi cukup kita gunakan air pump ataupun aerator udara saja sebagai pembuat arus pada air. Memang pada dasarnya ikan gupi ini bisa hidup hanya dengan mengandalkan oksigen yang ada pada alam saja, atau tanpa diberi bantuan alat pembuat oksigen sekalipun. Akan tetapi supaya ekor ikan ini bisa tumbuh besar, maka kita wajib beri sedikit arus pada air. Karena dengan kita memberi sedikit arus pada air, akan membuat ikan ini akan semakin lincah berenang. Dan semakin banyak pergerakan dari ikan ini, barulah ekor pada ikan ini akan tumbuh semakin besar juga. Dan untuk pemberian arus pada air ini sebaiknya kita letakkan pas di tengah kolam ataupun akuarium kita, supaya sirkulasi air ataupun arus yang dihasilkan akan memberi tekanan naik serta turun pada air. Untuk dari itu kenapa para peternak ikan gupi yang sudah profesional pasti akan menggunakan saringan busa ataupun biofoam untuk ikan gupi yang mereka pelihara. Selain berfungsi sebagai saringan untuk membersihkan air, tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah supaya air memiliki arus. Dan hal inilah yang akan bisa membuat ekor ikan yang kita pelihara bisa tumbuh besar dan kembang. Yang kelima, kualitas air. Ini merupakan hal yang paling penting atau utama yang harus kita perhatikan supaya ikan gupi yang kita pelihara memiliki ekor yang besar dan bagus juga. Seperti yang sering saya sampaikan pada Anda setiap saat, kita wajib selalu menjaga kebersihan dalam memelihara ikan hias kita, agar ikan yang kita pelihara cepat tumbuh besar dan sehat. Begitu juga dengan kita memelihara ikan gupi ini. Memang ikan ini masih bisa hidup dengan air yang kotor sekalipun. Tapi untuk hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekor pada ikan ini tidak maksimal atau bagus. Karena air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi ikan hias. Jadi dengan kita menjaga kualitas serta kebersihan air dalam memelihara ikan gupi ini, barulah ikan ini bisa cepat tumbuh besar dan sehat, serta memiliki ekor yang besar dan bagus juga. Nah, inilah 5 hal penting yang wajib kita perhatikan supaya ekor ikan gupi yang kita pelihara bisa tumbuh besar dan kembang. Di bawah kolom deskripsi pada video ini, saya ada taruh beberapa link video dari saya
yang ada keterkaitan dengan video ini. Termasuk salah satunya video cara mengolah air untuk pelihara ikan hias. Jadi jangan lupa untuk menonton beberapa video yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Sekian dulu video kali ini membahas tentang cara supaya ikan gupi yang kita pelihara bisa tumbuh besar dan kembang. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberi like serta subscribe Anda pada video ini. Jika Anda masih punya pertanyaan, silakan saja tulis pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah request serta mendukung terhadap channel saya selama ini. Dan sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Ciao!